Hello YouTubers netizen, kembali lagi bersama Yan Surahman Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sebenarnya terutama untuk teman-teman saya yang satu profesi di sekolah. Bagaimana cara kita memanfaatkan Google Form untuk membuat survei ataupun soal untuk anak-anak didik. Nah, untuk selengkapnya bisa diikuti pada video berikut. Tapi sebelum saya mengarah ke video inti, saya sedikit curhat karena memang beberapa hari ini, hampir 1 minggu saya tidak membuat video. Itu karena ada kesibukan pekerjaan. Tambah lagi ada beberapa masalah yang memerlukan pikiran jernih untuk menyelesaikannya, sehingga mungkin saya tidak sempat bikin video. Tapi untuk teman-teman yang mungkin mengikuti saya dari media sosial, ada beberapa postingan saya tentang aktivitas saya ya, karena di sekolah sekarang musimnya MPLS. Jadi mau tidak mau saya harus berperan aktif dan ikut melaksanakan MPLS di sekolah. Baik, langsung ke konten intinya. Jadi untuk membuat Google Form, sebuah formulir yang diproduksi oleh Google, formulirnya tentunya elektronik. Ini syaratnya adalah Anda harus mempunyai akun Google. Atau kalau tidak tahu istilah akun Google, bisa juga punya akun Gmail. Setiap orang yang punya Android pasti punya akun Gmail. Artinya pasti punya akun Google. Hanya saja tinggal pengguna ini masih ingat nama emailnya dan passwordnya atau tidak. Itu saja. Selanjutnya, kita bisa membuka browser kita, bisa berupa Google Chrome atau bisa berupa Microsoft Edge atau Mozilla Firefox, dan kemudian Anda harus mengetikkan di mesin pencari kata kunci yang satu ini, Google Drive. Nah, kita membuka Google Drive. Jadi yang namanya Google Form ini bisa kita buat secara online menggunakan fasilitas dari Google Drive. Oke, kita langsung masuk. Alamat dari Google Drive adalah drive.google.com. Kita klik saja hasil pencarian Google ini. Dan untuk masuk ke Google Drive Anda akan dimintai email Anda, kemudian passwordnya apa. Ini passwordnya. Nah, karena saya menggunakan verifikasi 2 langkah, maka saya harus mengizinkan akses ini masuk dulu melalui HP saya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang tidak menggunakan pengamanan verifikasi 2 langkah akan langsung masuk ketika mengetikkan password dan juga emailnya tadi. Nah, untuk membuat sebuah Google Form, Anda dapat menambahkan atau dengan cara mengklik baru, kemudian pilih dokumen. Nggak ada di dokumen. Yang ada di lainnya, kemudian pilih dengan Google Form atau di sini ditunjukkan dengan kata Google Formulir. Ini.
Kemudian Anda akan ditawarkan kita membuka formulir kosong atau sudah dari template. Nah, kita akan mulai belajar dari formulir kosong terlebih dahulu. Maka pilih dengan formulir kosong. Akan terbuka tab baru yang isinya adalah formulir kosong ya tentunya. Nah, kalau sebagian pojoknya itu ada formulir tanpa judul karena kita masih belum memberikan judul, tapi ini bisa kita rubah. Misalnya kita membuat soal ya. Soal ulangan harian. Oke, kita tinggal. Karena ini dikerjakan secara online, pastikan Anda selalu terhubung dengan internet yang stabil. Dan setiap perubahan yang dilakukan oleh Anda pada formulir ini atau Google Form ini akan langsung disimpan di Google Drive. Soal ulangan harian, deskripsi bisa diketikkan ulangan harian ke 3 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, misalnya begitu. Oke. Setelah itu kita tinggal mengetikkan pertanyaan kita. Tapi kita bisa memilih di sini jenis dari soal kita ada di sini. Nah, di sini ada macam-macam. Ada soal jawaban singkat atau paragraf, kemudian ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada drop down, ada yang bisa langsung upload melalui file, kemudian ada skala linier, ada pilihan ganda kisi, kemudian peta kotak centang dan tanggal serta waktu. Di sini ini macam-macam apa yang bisa kita tambahkan dalam formulir ini. Nah, biasanya untuk membuat soal kita akan membuat ini kolom nama kelas dulu biasanya. Oke, kita ubah. Pertanyaannya adalah nama. Kemudian tuliskan wajib diisi. Setelah itu kita akan menambahkan lagi tambah pertanyaan di bawahnya dengan mengklik tombol plus yang ada di sini. Nah, ini. Kemudian akan secara default akan muncul pilihan ganda, tapi kita ubah lagi menjadi jawaban singkat. Kelas. Kemudian kita pilih wajib diisi supaya peserta didik mengisi jawaban kelas ini ya. Nanti yang sudah pertanyaan yang wajib diisi, yang kita setting wajib diisi akan ada tanda bintang merah seperti ini. Artinya ini harus dijawab. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bisa menambahkan juga tanggal ujian. Walaupun nantinya sebenarnya kita nggak perlu, karena ketika terekam di formulir spreadsheet ya, itu nanti sudah ada tanggalnya kapan dia mengerjakan. Kita berikan untuk formalitas saja. Wajib diisi, ya jawab wajib saja. Nah, akhirnya kita sudah punya 3 pertanyaan pembuka ya, syarat ya.
Kemudian selanjutnya saya naik dulu. Selanjutnya Anda dapat menambahkan pertanyaan intinya. Pertanyaannya bisa berupa pilihan ganda. Perhatikan gambar berikut. Dan di pertanyaan ini kita bisa menambahkan gambar. Nah, kalau kita arahkan ke sebelah kanan ya, sebelah kanan dari tulisan ini akan ada kotak, itu artinya bisa menambahkan gambar. Kita klik saja untuk mencoba. Kita tambahkan ini saja. Melalui Google penelusuran saja kita mau cari gambar kelinci misalnya. Nah, kita tambahkan saja gambar kelinci. Kemudian sisipkan. Maka secara otomatis gambar kelinci tadi akan masuk di pertanyaan kita. Kemudian kita harus menulis pertanyaannya juga, jangan lepas dengan perhatikan gambar berikut. Nah, hewan tersebut termasuk jenis titik. Nah, kita berikan 3 opsi saja. Yang pertama jawabannya mamalia. Opsi yang kedua jawabannya adalah Pisces. Opsi yang ketiga adalah tikus. Baik, kita simpan dulu, dan kita centang wajib diisi saja supaya diisi. Jadilah sebuah pertanyaan yang ada gambarnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan ya, tambah pertanyaan lagi. Saya contohkan pertanyaan yang memakai video. Perhatikan video berikut. Hewan yang tampil adalah. Nah, kita bisa menambahkan video. Hanya saja caranya ada di sebelah kanan. Nah, tambah video. Video apa? Kita cari video tentang semut. Oke lah, 10 fakta unik tentang semut. Kita pilih saja. Supaya letaknya berurutan, kita pindahkan saja videonya sebelum pertanyaan ya. Jadi kita taruh di atasnya. Perhatikan video berikut. Kemudian sisanya tinggal pertanyaan. Opsinya adalah kuda. Kemudian opsi kedua adalah semut. Opsi ketiga adalah lalat. Selanjutnya
Kita contohkan 2 pertanyaan saja ya. Yang satu pakai gambar, yang satu pakai video. Selanjutnya kita melakukan setelan supaya kita dapat keleluasaan tertentu. Yang pertama adalah karena yang kita buat adalah kuis, maka kita klik kuis dulu. Dan kita harus memilih jadikan ini sebagai kuis. Ya. Nah, centang-centang yang di bawah ini sementara dihilangkan dulu saja nanti. Kemudian kita simpan dulu supaya nggak hilang. Nah, setelah ini menjadi kuis, maka di sini akan muncul kunci jawaban, pilihan kunci jawaban. Ini kalau nggak disetting kuis, nggak akan muncul kunci jawaban. Sama dengan yang pertanyaan pertama tadi. Nanti kalau kita, nah, kunci jawabannya di sini, jawabannya adalah semut, maka kita pilih semut. Nah, ini sebagai jawaban yang benar, kemudian klik selesai. Demikian juga jika ingin menambahkan kunci jawaban pada pertanyaan ganda sebelumnya, Anda harus melakukan klik dulu pada pertanyaan tersebut. Kemudian klik kunci jawaban. Setelah itu klik pilihan jawaban yang benar mamalia, nanti ada tanda centang. Tanda centangnya di sini. Nah, ini tertutup oleh wajah saya ya. Kemudian setelah muncul tanda centang, artinya satu jawaban dipilih sebagai jawaban yang paling benar, dan klik selesai. Nah, ini saya contohkan 2 pertanyaan saja. Kemudian untuk pengaturan lain, misalnya tentang tema, ya, kita bisa memilih tema. Saya pindahkan dulu gambar saya. Ya. Temanya di sini bisa kita pilih warna apa. Ya. Headernya pilih gambar, misalnya saya pilih saja gambar tentang ini. Kemudian kita tinggal klik sisipkan. Nanti akan muncul di atas ulangan harian itu gambar yang kita pilih tadi. Gambar ini sudah ada secara default, namun bisa juga Anda memilih gambar-gambar pribadi yang ada di laptop Anda. Gaya font, ya, font itu huruf juga bisa kita pilih. Kita bisa pakai huruf yang misalnya lucu. Nah, huruf lucu ini keluarnya seperti ini. Kita bisa ganti yang lain juga, dekoratif, nah, seperti ini. Tapi saya lihat tadi huruf lucu ini lebih baik ya daripada huruf-huruf yang lain menurut saya. Entah menurut Bapak Ibu semua, saya tidak tahu. Kemudian kalau sudah kita tutup, nah, kita juga bisa melihat hasil pekerjaan atau soal di formulir ini melalui menu gambar mata ini, pratinjau, preview, kita bisa lihat. Nah, beginilah tampilan soal yang sudah kita buat apabila dibuka oleh orang lain. Nah, seperti ini. Oke lah, kita tutup lagi. Kemudian kita coba cermati settingan-settingan lain. Kalau tadi kita sudah berhasil menyimpan settingan kita kuis ya, jadikan sebagai kuis, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Kemudian kalau mau memperlihatkan hasil poin siswa, ada juga di centangan ini ya, kotak ini bisa dicentang-centang, tapi biasanya saya tidak centang karena khawatirnya nanti muncul satu orang baca dan memberitahukan jawabannya yang benar kepada yang lain gitu.
Untuk menu presentasi, tampilkan. Nah, seperti itu. Di menu presentasi juga kita bisa menambahkan konfirmasi juga, tapi ini selama ini belum pernah saya pakai. Bisa juga kita pakai ya. Misalnya untuk acak urutan pertanyaan. Jadi kalau kita tadi menyusunnya nomor 1, 2, 3, ini kalau pakai aturan acak ini nanti bisa nomor satunya bisa berbeda dari yang kita acak. Kemudian tampilkan status progres, misalnya mengerjakan satu pertanyaan sudah dapat berapa persen, seperti itu. Oke. Bisa Anda coba centang sendiri kalau Anda mau melihat hasilnya bagaimana. Kemudian di settingan umum, ini kita bisa mensyaratkan untuk mengumpulkan alamat email. Ya, artinya email ini email yang dipakai oleh siswa-siswa kita ketika mengerjakan Google Form. Biasanya untuk mengerjakannya, kalau harus mengumpulkan email ini ada loginnya dulu. Tapi untuk saat ini kita tidak melakukan itu. Perlu masuk, kemudian batasi satu tanggapan. Nah, kalau batasi satu tanggapan, ini harus login juga dulu. Responden dapat mengedit setelah pengiriman, lihat diagram ringkasan. Tidak saya centang. Jadi yang penting di sini adalah jadikan sebagai kuis supaya bisa tampil jawaban yang benar tadi. Oke, setelah kita setting baik-baik, kita harus mengirimnya. Kirimkan, kirim. Nah, kalau Anda klik menu kirim, ini nanti akan muncul seperti ini. Ada kirim melalui surat. Surat ini maksudnya email. Kemudian yang ini adalah tautan. Yang ini adalah embed. Embed itu biasa dilampirkan di blog atau di website. Sehingga website itu bisa menampilkan formulir kita seperti itu. Karena kita metodenya membagikan link ya, jadi kita pilih yang gambarnya seperti ini, tautan. Kemudian supaya linknya tidak panjang, kita perpendek. Nah, kalau perpendek hasilnya seperti ini. Kemudian kita copy, salin ya, atau kalau dari keyboard langsung Ctrl C. Kita coba salin. Nah, kenapa harus disalin? Nah, biasanya kita akan mencoba menyebarkan formulir ini misalnya melalui media WhatsApp atau media yang lain. Nah, kita coba menyebarkannya ini melalui link ini, link Google Form tadi di copy kemudian dimasukkan ke dalam grup chat kita, grup WA kita. Secara otomatis nanti teman-teman yang lain atau peserta didik itu akan dapat membukanya dari HP masing-masing ataupun laptop masing-masing. Tuh. Jadi apabila kita perlu praktek, maka kita masuk saja ke WhatsApp ya. Semoga WhatsApp-nya oke. Baik, kemudian saya coba di grup ini ya. Tes Google Form. Kita berikan tautan yang sudah kita copy dari sini ya. Oke, kita ke WhatsApp-nya lagi. Coba kita kirim. Nah, ketika kita ketikkan link tadi di WA, maka ini akan
Tampilannya seperti ini, ada soal ulangan harian ketiga mata pelajaran ilmu pengetahuan tes Google Form. Oke, kita hapus saja, delete message ya. Ini sudah, yang penting sudah saya contohkan. Kita tutup. Ya, begitu cara mengkopikan tautan Google Form di WhatsApp. Setelah itu kita tinggal menunggu respon dari para pengisi ya, yang mengisi, supaya formulir kita ini terhubung dengan spreadsheet. Spreadsheet itu semacam Excel ya, Excel kalau Microsoft. Kalau di sini namanya Google Spreadsheet. Maka kita harus melakukan ini. Kita masuk, tadi kan pertanyaan, di menu pertanyaan kita sudah merancang pertanyaannya. Sekarang kita berpindah ke sebelah kanannya, ada namanya respon. Nah, posisi menerima tanggapan ini harus. Kemudian ini ada tanda hijau, ada palang putih, ini bisa kita klik buat spreadsheet baru seperti itu. Kemudian jangan lupa kalau sudah muncul tampilan seperti ini, klik buat, supaya respon dari peserta didik ini akan terekam dalam bentuk Excel, nanti bisa diekspor dalam bentuk Excel. Nah, misalnya Teams Time ini langsung otomatis ya, akan membuat sendiri. Ada waktu mengerjakan, skornya berapa, namanya siapa, kelas berapa, tanggal ujian berapa, nomor 1 dia jawab apa, itu semuanya akan terekam di sini. Nah, ini keuntungan kalau kita menggunakan Google Form, terintegrasi dengan Google Spreadsheet. Dan kita dapat melihatnya melihat sendiri melalui akses kita, dan juga dapat dibagikan. Nah, misalnya kita mau bagikan ya, jadi ada aturan bagikan. Kita dapat mengirimkan link ke siapa saja yang misalnya ada yang ingin tahu tentang nilai, maka kita ubah settingannya di sini sedikit. Siapa saja dapat melihat link ini. Selesai. Kemudian salin link ya, salin link. Klik salin link disalin, maka kita sudah mendapatkan link untuk melihat spreadsheet yang ada atau yang menjadi rekapan dari Google Formulir kita. Oke, selesai ya. Selesai. Tadi supaya tidak hilang, kita buat satu notepad saja, satu teks dokumen untuk membuat link ya, menyimpan link maksudnya. Kita klik 2 kali, sini kita simpan link untuk melihat spreadsheetnya tadi, Ctrl Save. Jadi kalau ada apa-apa bisa ingat. Sudah siap semua, sudah bisa diedarkan, kemudian nanti perekamannya akan secara otomatis. Oke, kita akan mencoba untuk mengerjakannya ya. Nama Ian, kelas 3, tanggal ujian sekarang. Oke, Mamalia dan semut. Ini videonya bisa kita putar. Kalau kita klik putar nanti akan putar. Nah, seperti ini tampilannya. Bisa kita, nah seperti itu. Saya matikan saja, ini contoh. Kemudian kirim tanggapan.
Oke, seperti itu tanggapan telah direkam. Baik, tanggapannya sudah direkam, kita refresh. Kita coba. Nah, maka tanggapan saya akan terekam pada pukul 20.25. Skornya berapa? Yan, kelas, seperti itu. Nah, itu tadi contoh untuk membuat Google Form. Apabila ada beberapa hal yang belum dibahas di sini, kita bisa membahasnya pada video-video selanjutnya. Saya tahu karena ini belum terlalu lengkap, beberapa settingan belum saya jelaskan. Yang penting, rekan-rekan semua, netizen, YouTubers bisa membuat Google Form ini secara mandiri terlebih dahulu. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.